Paling ekstrim tuh kemarin gitu, waktu ketika panggilan KPAI itu malamnya ditelepon orang kita nggak kenal, telepon ke manajer bahwa ayo sekarang Clara bisa nggak nemuin saya 350 nih, 350 juta nih, ada nih duit, langsung aja ambil, nggak usah pakai banyak omong, datang aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kita kan nggak ngerti, jebakan lah, aku pikir tuh jebakan sih. Ya kalau misalkan ada yang bilang, ah lu ngumbar-ngumbar gitu biar terkenal, emang iya aku nggak munafik. Kalau misalkan emang harus kayak gitu, kalau di plus 62 itu harus kayak gitu kan, biar orang itu bisa viral gitu ya. Kalau kita cuma biasa-biasa aja nggak bakal jadi apa-apa. Hai, aku Gopa dari Duo Semangka, si Ratu Mantul. Alhamdulillah, yang jelas nggak sibuk sensasi ya, sibuknya itu syuting, sibuk apalagi ya, sibuk off air, sibuk on air. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebenarnya rilis lagu yang ketiga ini udah keluar, cuman tidak lulus sensor karena kata-katanya mungkin yang menuju ke porno, padahal enggak gitu. Terus video klipnya udah mau dirilis juga, ternyata nggak lulus sensor juga. Jadi kita insya Allah bakal keluarin lagu yang single kelima dijadikan single keempat kayak gitu. Manajemen tuh kan apa kata Clara gitu. Kalau seandainya Clara itu kenapa ganti-ganti personil, itu karena satu, dia nggak sejalan sama aku. Dalam arti kita nggak total, nggak fokus, nggak mau berjuang bareng, maunya seneng bareng gitu. Contohnya ya, apalagi ada persaingan kayak gitu. Padahal kan di duo ini harusnya kan kita satu nyawa ya, kita saling unggul, saling melengkapi, saling menyayangi. Tapi aku sejauh ini belum pernah menemukan partner yang seperti itu, kecuali partner yang pertama gitu. Makanya lebih baik aku stop karena daripada diterusin. Akhirnya nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman, nggak sejalan, nggak sepemikiran. Ya mending kalau emang udah nggak cocok ya sudah gitu. Kenapa aku nggak mau berlama-lama? Kalau aku udah nggak nyaman, aku nggak mau terus maksain. Alhamdulillahnya kan orang-orang kan udah pada taunya Duo Semangka itu Clara Gopa ya. Jadi apa-apa syuting ya aku selalu bilang ke dia nih, ke orang TV, orang mana, ini aku sendiri ya, karena oh ya nggak apa-apa, kamu aja sendiri nggak apa-apa. Karena yang dibutuhin emang yang jelas kan Duo Semangka masih ada karena menunggu partner baru. Ya udah jelas kamu aja deh yang kita pakai. Yang jelas kan kamu membawa nama Duo Semangka kayak gitu. Kalau emang Duo Semangka itu kan dulunya seksi ya, memang seksi banget sampai ke pornografi gitu kan arahnya. Nah sekarang kita lagi memperbaiki ini seksi yang pinter gitu, seksi yang smart. Apa sih seksi yang smart? Maksud aku saat ini menonjolkan, kalau tertutup emang tertutup saat ini. Aku juga menonjolkan karya, menonjolkan suara, prestasi. Jadi bukan hanya sensasi, karena sensasi mungkin orang udah mengenal Duo Semangka itu seperti apa. Jadi kesininya aku lebih menonjolkan karya sama prestasi aja. Kalau merugikan jelas ngefeknya di off air, karena orang jadi takut memanggil Duo Semangka, jadi takut karena aduh aman gak ya, itu kerugian kita. Kalau misalkan keuntungan ya alhamdulillah Duo Semangka mulai dikenal banyak orang gitu. Aku udah sering nunjukin, bahkan aku setiap live streaming juga aku selalu di TV juga aku selalu nyanyi sendiri ya, biar netizen tahu gitu, misalkan Duo Semangka ini bukan hanya jual sensasi tapi juga jual prestasi. Kalau misalkan masih dipandang dengan jual sensasi ya itu kan terserah mereka, itu hak mereka gitu ya. Kalau kita itu kan netizen tuh ya memang harus ada buat kita. Kalau netizen nggak ada ya kita nggak bakalan jadi apa-apa kayak gitu loh. Makanya ya udah kita selalu terima aja netizen mau bilang apa gitu. Kalau aku sih ya, aku pribadi itu orangnya santai. Seandainya dia bilang kanker payudara lah, apalah, kan kadang-kadang kata-katanya dia menyakitkan banget. Yang jelas jangan sampai sebut orang tua aja sih. Aku sejauh ini alhamdulillah belum pernah menemukan yang sampai menghujat orang tua. Cuman mungkin ya neraka lu, ini penghuni neraka dan sebagainya, itu aku udah biasa banget, tiap hari makanan aku kayak gitu. Emang iya sih. Dan kebetulan Duo Semangka ini yang ngarang Duo Semangka itu memang Clara pribadi gitu ya. Kenapa ngarang Clara sih? Kenapa ngarang Duo Semangka sih? Kenapa nggak melon, anggur dan sebagainya? Kalau menurut aku sih semangka yang paling buah yang paling besar itu kan semangka ya, karena identik dengan bulat dan besar dan manis gitu.
Ya sedangkan Kak sendiri kan orangnya kan ya agak bongsor, agak gede gitu kan badannya. Ya udahlah kita bikin 2 semangka aja. Carinya juga partner yang gede-gede sama kayak aku gitu. Makanya selalu kalau misalkan partnernya kecil juga nggak cocok sama aku kan. Jadinya sejauh ini aku juga cari partner itu ya susah-susah gampang sih kayak gitu. Ya banyak sih Kak, tapi yang paling menyakitkan tuh kemarin waktu di Jogja, di klub, salah satu klub di Jogja, itu aku dipegang semangka aku gitu. Jadi awalnya aku mau lapor ke polisi, ternyata pas udah diketemuin orangnya dia bilang nggak sadar, posisi mabok dan sebagainya. Ya udah kita udahin aja gitu. Dulu aku solo karir dangdut. Awalnya aku nggak berdiri gitu kan, misalnya aku cuma gitu-gitu aja gitu kan. Aku bilang ke manajemen gimana nih kalau misalkan kita bikin duo aja gitu. Duo apa ya? Aku nyeletuk aja duo semangka gimana? Tapi kita yang seksi gitu, yang seksi banget. Biar orang itu cepet mengenal gitu loh. Ya kalau misalkan ada yang bilang, lu ngumbar-ngumbar gitu biar terkenal. Emang iya, aku nggak munafik. Kalau misalkan emang harus kayak gitu. Kalau di plus 62 itu harus kayak gitu kan, biar orang itu bisa viral gitu ya. Kalau kita cuman biasa-biasa aja, nggak bakal jadi apa-apa. Kalau aku sih gitu. Kalau aku pribadi dari kecil aku udah penyanyi dangdut sih Kak. Jadi umur 2 SD itu aku udah nyanyi sama Inul. Waktu Inul belum terkenal banget ya. Aku udah sepanggung sama Mbak Inul, sepanggung sama Mbak Uut. Itu dulu di Jawa Timur udah terkenal, aku tuh Inul kecil gitu. Jadi emang dari mamaku juga penyanyi dangdut soalnya. Jadi turun temurun lah kayak gitu. Emang dangdut sih nggak pernah ke pop. Kalau audisi dangdut malah belum pernah. Kalau audisi pop, X Factor pernah ikut dulu, tapi nggak keterima. Enggak, waktu itu audisinya di Surabaya. Nah, aku di Surabaya, aku datang ke Surabaya dengan antrian begitu panjang kan. Pas udah di ruang juri ternyata nggak diterima gitu. Ya sebagian dari perjuangan ya Kak, sebagian emang harus gitu dulu kan sebelum menjadi apa-apa gitu ya. Kalau aku sih orangnya selalu ingin mencoba gitu, karena aku orangnya fokus Kak, fokus banget. Kalau udah berkarir tuh aku bakalan udah nanggung nih, jangan sampai balik lagi. Kalau aku harus terus berjalan gitu sampai aku di atas kayak gitu. Asli, aku sama sekali nggak pernah suntik, nggak pernah operasi, juga nggak pernah implan dan lain sebagainya. Aku cuma pakai sabun mantul, itu bisa membesarkan emang. Serius, ini cuma 35.000 jadi endorse gue. Emang iya sabun mantul, bisa lihat Instagramnya sabun mantul by Clara Gopa, itu emang benar-benar membesarkan. Emang pakai sabun mantul dari aku beli 2 semangka, aku udah pakai sabun mantul Kak. Oh kalau genetik iya, tapi enggak. Dulu aku ada foto zaman dulu kan Bil, ntar aku tunjukin deh foto aku tuh kecil banget, ukuran 32 lah. Sekarang udah menuju 70-an. Berapa lama ya? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Aku cari personil yang nggak muluk-muluk. Kalau soal body bisa dibentuk, dia ada endosan banyak. Kalau soal, satu cuma payudara aja sih kalau aku. Kalau nyanyi bisa latihan gitu, tapi kalau soal semangka itu kan memang harus sama-sama gede. Kalau misalkan 2 semangka satunya kecil, satunya besar kan nggak nyambung gitu. Soal asmara ya, aku setelah putus dari yang kemarin itu, yang udah 2 tahun sampai bikin aku stres, itu aku udah nggak mau pacaran lagi, aku mau fokus aja. Itu artis juga atau? Bukan artis, dia pengusaha. Kalau ditawar tuh sering banget. Cuman waktu kalau misalkan ditawar sama pejabat itu kan, kalau kita off air itu kan mesti ada pejabat-pejabat daerah itu. Cuman yang paling ekstrim tuh kemarin gitu, waktu ketika panggilan KPAI itu malamnya ditelepon orang kita nggak kenal, telepon ke manajer bahwa ayo sekarang Clara bisa nggak nemuin saya tinggal 50 juta nih, ada nih duit, langsung aja ambil, nggak usah pakai banyak omong, datang aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kita kan nggak ngerti, jebakan lah, aku pikir tuh jebakan sih. Kalau soal tawar-tawaran tuh udah biasa sih Kak, karena penyanyi dangdut tuh kan nggak jauh dari itu. Iya fine aja sih, aku mah positif aja sih, nggak pernah yang mungkin iya apaan sih begini, enggak. Aku orangnya kalau penyanyi dangdut mesti diganti dengan tawar menawar ya kan, karena seksi ya kan, apalagi penyanyi dangdut yang seksi ya, itu udah inceran pejabat kayak gitu. Kalau aku sih nggak ngerasa direndahin, cuman aku biasa aja orangnya. Aku tuh Kak, dia ada yang nawar nih, ini, ya itu udah manusiawi sih. Kalau laki-laki lihat cewek yang seksi itu kan pasti mau apa aja tuh dilakuin gitu kan. Kalau aku sudah biasa. Aku bakal ke Singapura, aku insya Allah bakal ngebesarin lagi, tapi aku dengan cara pakai sabun tadi itu. Jadi aku rencana mau bawa sabun mantul itu ke luar negeri untuk lihat nih aman nggak, karena ini kok bisa banget memperbesar itu ya, cepet banget gitu. Apa ini aman gitu? Maka aku mau ke Singapura untuk ngetes sabun itu. Asuransi ya. Sebenarnya asuransi itu
pertama kali Dua Semangka ada gitu. Emang manajemen itu biar aman, kita ke Singapura aja yuk kita asuransi. Kesannya kalau di Indonesia tuh nggak bisa Kak, persatuan tuh nggak bisa harus sebadan. Nah paling bisa tuh di Singapura, jadi persatuan kalau sepak bola itu kan kaki aja gitu. Nah sedangkan aku pengennya di bagian payudara aja gitu. Udah berjalan 2 tahun ya, itu dari 3 tahun, jadi setahun lagi itu asuransinya habis. Senilai 1 M. Kadang kalau naik tangga itu ngerasa kayak bawa badan lagi gitu loh. Kayak berat banget. Kadang aku juga ngeluh sih ke Mas Sony. Berat banget badan aku. Aku bilang kenapa? Ini kayak bawa balon gitu loh Kak. Balon dikasih air tuh kan berat ya. Kadang pengen aku taruh dulu gitu. Kadang sampai capek, karena kan capek ya kegiatan padat, terus naik tangga, kadang kan syuting itu kan kadang ada yang lari-lari, ada yang panas-panasan tuh kadang kalau udah keringetan tuh kayak ya ampun lemes banget gitu Kak. Kalau aku pernah digituin, pernah disentuh ketika aku jalan ke mall itu kalau nggak salah pantat aku ditampol gitu, makanya aku langsung ambil tahu orangnya itu langsung aku kejar, langsung aku tampol aja mukanya. Ya dia bilang salah sih, dia ngakuin salah gitu. Ada tuh kejadian lucu juga tuh waktu itu. Ya di mall itu yang tadi itu, jadi diem-diem dipegang aja tampol, dia kayak nampar gitu. Itu kan stres kan ya jadi orang itu. Aku langsung kejar dia, langsung aku tampol aja mukanya. Udah lama sih kejadian, sekitar setahun yang lalu. Iya, oke BBV ya. Itu dia emang pernah daftar ya. Dia datang ke Central Park, nemuin Mas Sony, nemuin aku. Ini jelas ya, dia yang daftar, dia yang datang, dia pengen masuk di Dua Semangka. Cuma sama Sony nggak diterima karena nggak feelingnya satu dari segi muka nggak masuk, segi badan juga nggak masuk. Yang rasanya aneh aja nih orang bisa dua kalimat gitu, dua kepribadian gitu ya. Nih orang kadang A kadang B, makanya aku dia juga sampai nyebutin sumpah demi Allah, demi Tuhan, demi Rasulullah, apapun kok bisa berani banget, padahal kenyataannya memang ada Mas Sony di situ gitu. Makanya Mas Sony kemarin kaget ketika dia ngomong kayak gitu, siapa yang ngebutuhin banget gitu, padahal kalau disampingin sama aku juga nggak balance gitu kan, tahu sendiri kan kayak gimana dia, kayak gimana aku gitu loh. Makanya kok pede banget sampai bilang demi Allah, demi Rasulullah, itu bener-bener kalau aku sih ya orangnya nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan kita udah ngerasa salah jangan ngomong demi Allah dong gitu. Ya namanya orang, dia itu kan waktu itu lagi sepi ya kan, gak ada panggilan kemana-mana, jadi ketika Dua Semangka lagi naik dia nyenggol. Ya salahnya aku juga, ngapain aku respon, jadinya kan dia naik lagi kayak gitu. Ya apa ya, kalau misalkan bilang gede karena gendut sih sebenarnya ada kok badan-badan gede gendut juga ininya kecil. Ada juga dadanya yang kecil nggak terlalu besar, ada juga yang badannya kurus tapi ininya gede juga ada. Makanya orang itu ya intinya dia iri lah, aku lihat dia iri sih. Karena kan dia kan pengen banget punya dada besar, dia kadang-kadang sampai gini-gini juga pengen biar kelihatan besar, tapi nggak bisa gitu loh. Makanya dia iri. Terima kasih banyak, salam mantu-mantu.